terasa sudah 75 tahun kau merdeka. Indonesia, tahun ini kau nampak beda. Kau sedang berjuang melawan pandemi yang tak kunjung reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrianto Arif Hidayat dari Universitas Diponegoro dan teman saya Eka Meilinda dengan bangga mempersembahkan sebuah esai dengan judul Sabertooth, Smart Bracelets Accessories as a Corona Detection Tool with Android Based sebagai alat pendukung new normal. Presiden meninjau aktivitas pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan menjelang tatanan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19. Kenormalan baru atau new normal mulai diterapkan di sejumlah pusat perbelanjaan di sejumlah daerah. Saudara, kasus konfirmasi positif COVID-19 di kota Samarinda, Kalimantan Timur masih meningkat. Meski demikian, relaksasi menuju adaptasi kebiasaan baru terus dilakukan. Ya, sementara itu kita lihat bersama, penambahan kasus baru masih di angka 2000-an. Tepatnya ini ada 2.197 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga total yang terinfeksi COVID-19 di seluruh Indonesia ini ada mencapai 149.408 orang. Saudara, pelonggaran PSBB dan masa new normal kini membuat masyarakat menjadi lalai akan protokol kesehatan. Meski angka penularan COVID-19 masih tinggi, tapi sejumlah fasilitas umum kini sudah mulai dibuka kembali. Siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kasus terjangkit virus corona di Indonesia terus bertambah setiap harinya dan kini telah menembus angka 100.000 kasus. Serangkaian SOP telah dikampanyekan di berbagai media. Himbauan dan anjuran pun telah disorak-sorakan. Lantas, mengapa corona masih ada? Latar belakang gagasan kami diawali dengan keprihatinan kami melihat mewabahnya virus corona di Indonesia yang terus menyebar luas. Virus corona dapat menyebabkan kematian dan memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Dalam penanganannya terdapat beberapa istilah pasien, yakni ODP, PDP, dan positif corona. Penelitian ini berfokus pada ODP, di mana ODP memiliki potensi menyebarkan virus corona tetapi masih memiliki kebebasan untuk bergaul di lingkungan sekitar. Kebebasan ini mereka dapatkan akibat penyalahgunaan anjuran dalam melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal tersebut membuat sebagian orang khawatir dan membuat potensi terserangnya psikosomatis pada seseorang. Psikosomatis ini merupakan penyakit yang timbul akibat terlalu khawatir terhadap sesuatu dan harus dihindari untuk menjaga imun sebagai tameng dari virus corona. Keadaan tidak memungkinkan petugas medis untuk memantau ODP di rumah setiap waktu sehingga dibutuhkan alat yang dapat memantau ODP agar tetap di rumah secara real time. Dari urgensi inilah kami menciptakan Sabertooth. Sabertooth menggabungkan teknologi yang sudah ada, yakni gelang ODP yang ada di Purbalingga serta kacamata T1 oleh Lockheed. Pada fokus gagasan ini, kami akan membahas mengenai perancangan desain dan estimasi biaya pembuatan Sabertooth. Alat dalam Sabertooth ada 4, yakni Smart Glasses, gelang ODP, PDP, dan positif corona, smartwatch, dan aplikasi pada Android. Alat yang pertama adalah Smart Glasses. Smart Glasses terinspirasi dari teknologi T1 yang diciptakan oleh perusahaan Rockheed asal Cina. Kacamata ini dapat mendeteksi suhu tubuh makhluk hidup di depannya. Suhu tersebut akan terekam dalam fitur Smart Glasses yang terdapat dalam aplikasi. Apabila ditemukan suhu di atas normal, yakni suhu di atas 38 derajat Celcius, maka sinyal peringatan akan dikirimkan kepada smartwatch sehingga smartwatch akan merespon dengan getaran.
Alat kedua yakni gelang ODP, PDP, dan positif corona. Memiliki 3 fungsi utama yakni identifikasi pasien ODP, PDP, dan positif corona, GPS tracking untuk memantau keberadaan pasien secara real time, serta detektor keberadaan yang terhubung dengan smartwatch sebagai pemicu alarm peringatan. Gelang ini dipakai oleh ODP, PDP, dan pasien positif corona. Alat ketiga adalah smartwatch. Seperti smartwatch pada umumnya, terdapat fitur kesehatan seperti pengecek tekanan darah, detak jantung, perhitungan kalori, dan penunjuk jam. Pada smartwatch Sabertooth terdapat fitur tambahan, yakni fitur penerima sinyal peringatan dari smart glasses dan gelang ODP, PDP, dan positif corona, sehingga akan bergetar ketika menerima sinyal tersebut. Getaran tersebut berfungsi sebagai peringatan kepada pengguna untuk waspada dan menghindari lingkungan. Alat yang terakhir adalah aplikasi yang berbasis Android. Aplikasi ini menjadi pusat integrasi dari ketiga alat sebelumnya. Dari aplikasi ini, kita dapat memantau keberadaan pengguna gelang ODP, PDP, dan pasien positif corona secara real time. Selain itu, terdapat fitur dini cek COVID-19 berupa kuesioner yang dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi gejala COVID-19. Berdasarkan uraian alat di atas, estimasi biaya pembuatan alat Sabertooth ditaksir mencapai Rp1.069.000. Untuk pembuatan dan pengujian alat, kami membutuhkan sponsor yang bergerak linear dengan fungsi produk sehingga kerjasama akan saling menguntungkan. Untuk itu, kami berencana melakukan R&D business bersama pihak RSND Semarang. Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau RSND ini kami pilih dengan pertimbangan kemudahan akses dan keterjangkauan lokasi. Apabila kerjasama berhasil, produk akan dikembangkan menjadi produk komersil yang berada di bawah naungan RSND. Namun, apabila kerjasama tidak berjalan lancar, kami akan mengajukan produk kepada pihak pemerintah sebagai gagasan solution produk yang akan berujung sebagai produk sociopreneur. Planning ketiga, ketika pemerintah belum bisa diajak kerjasama, kami akan mengajukan kepada pihak swasta lain atau dijadikan produk mandiri sebagai modal technopreneur yang keduanya akan menjadi produk komersil. Seluruh kemungkinan akan berujung pada planning akhir yakni sebagai product selling project. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Pak Mr. Fuller. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.